Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurinda Nuzudisy Afifa dengan NPM 230370010021. Di sini saya akan membahas PET yaitu positron emission tomography yang merupakan salah satu mata kuliah fisika medis. Di sini terdapat pengertian dari PET sendiri. Positron emission tomography merupakan salah satu alat pencitraan yang menggunakan bahan radioaktif di dalamnya. Pada penggunaan PET sendiri dapat digunakan untuk menilai suatu aktivitas biologik dan fisiologis pada molekul tubuh dengan menggunakan level molekuler dari organ yang dilakukan dengan menggunakan alat pemeriksaan PET scan. Fungsi dari PET sendiri merupakan untuk mengetahui suatu keterjadian, di antara tingkat sel yang akan dapat digunakan dengan alat kedokteran nuklir lainnya. Kemudian di sini ada alat PET scan sendiri, terdapat injektor, hiji, radiosintesis, radionuklir produk dengan subjek scan. Di sini juga terdapat dari, hasil dari PET scan sendiri. Kemudian di sini ada sejarah dari PET sendiri yang merupakan salah satu alat kedokteran nuklir yang memiliki banyak kegunaan untuk mendeteksi penyakit yang digunakan dengan beberapa alat kedokteran. PET sendiri pertama kali dikenalkan oleh ilmuwan fisikawan, yang bernama Brownell dan Sweet pada tahun 1953. Kemudian, pada saat itu PET sendiri dikembangkan di Massachusetts General Hospital yang berada pada Boston pada tahun 1970. Di sini terdapat prinsip kerja dari PET. PET menggunakan alat radioaktif yang akan mengalir pada bagian pembuluh darah, pada organ yang akan dideteksi, kemudian akan ditangkap oleh detektor dalam wujud indikator atau warna yang menyala. Yang kedua yaitu bagian organ yang telah dideteksi akan lebih aktif, akan membakar lebih banyak glukosa, akan mengalirkan darah yang teroksidasi yang lebih banyak sehingga akan menyebarkan ke dalam tubuh. Kemudian, yang ketiga yaitu ada algoritma yang telah dicantumkan pada komputer dapat mengkonstruksi bagian mana organ yang bekerja dengan mengelola glukosa aktif tersebut dengan membentuk pola radiasi yang muncul. Yang keempat yaitu komputer akan menampilkan gambar aktivitas metabolisme dalam organ. Yang kelima yaitu menangkap gambar yang berada pada tampilan komputer. Yang keenam yaitu ada gambar yang telah ditangkap oleh komputer akan menampilkan daerah-daerah yang lebih aktif. Pada gambar tersebut terdapat warna yang dapat dijadikan daerah yang lebih aktif dengan memperlihatkan cahaya merah dan kuning, sedangkan, yang tidak aktif akan berwarna gelap seperti biru, hitam, dan lain-lain. Di sini terdapat hasil kerja PET, di sini terdapat, warna merah dan kuning yaitu daerah yang aktif dan di sini terdapat warna biru, hijau, dan hitam, tersebut daerah yang tidak aktif. Komponen dalam alat PET sendiri terdapat OO scan leak, stasiun PET Doctor, helical CT, passion port, passion bed, axial expression. Di sini, saya akan menjelaskan, apa kegunaan dan digunakan untuk apa saja alat-alat tersebut. Yang pertama yaitu OO scan leak yang menentukan berapa banyak bagian tubuh yang akan dipindah dalam satu sesi pemindahan. Kemudian yang kedua ada CT Doctor, atau yang biasanya disebut detektor CT untuk menangkap sinar X yang telah menembus pada tubuh pasien. Kemudian, CT detektor ini juga digunakan untuk membuat gambar anatomi, pada struktur tubuh yang digunakan juga untuk koreksi, pada pencitraan PET sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada stationary PET Doctor, yang merupakan tersusun melingkar dalam gantry untuk mendeteksi pasangan foton gamma hasil analisis antara positron dan elektron. Kemudian dapat menggunakan kristal, seperti LSO dan perangkat photodetector lainnya. Untuk yang keempat yaitu ada gantry, yang merupakan struktur melingkar tempat tabung CT, detektor PET, dan detektor CT yang terpaksa.
Kemudian gantry sendiri akan memungkinkan rotasi dalam posisi presisi pada saat pemindahan dari tubuh. Kemudian terdapat komponen yang selanjutnya, yaitu ada CT tab atau yang biasanya disebut dengan tabung sinar X pada CT, yang biasanya menghasilkan sinar X untuk pencerahan CT untuk berputar mengelilingi tubuh pasien yang akan menghasilkan gambar anatomi dengan resolusi yang tinggi. Kombinasi dari PET dan CT memungkinkan pencitraan fungsional dan struktural sekaligus. Kemudian yang ketujuh ada Electronics and Data Execution System yang merupakan untuk mengatur akuisisi sinyal dari detektor, melakukan konversi analog ke digital, serta meneruskan data ke sistem komputer untuk rekonstruksi gambar. Kemudian yang ke-8 yaitu ada Pentin Belt atau yang digunakan untuk tempat pasien berbaring selama pemeriksaan. Meja ini dapat bergerak secara longitudinal yaitu maju atau mundur ke dalam gantry untuk memindahkan bagian-bagian tubuh yang akan menggunakan si PET tadi secara bertahap. Kemudian di sini ada komputer sistem yang digunakan untuk menyimpan dan menampilkan citra hasil pemindahan yang digunakan untuk konsul untuk mengatur protokol pemindahan, melihat hasil, dan melakukan analisis awal. Komponen dalam alat PET ini terdapat pada jurnal Mail 2020. Kemudian di sini terdapat keunggulan dan kelemahan dari PET scan sendiri. Yang pertama yaitu ada keunggulan untuk mendeteksi tingkat keganasan, lokasi, dan cara rambat penyakit kanker. Kemudian dapat mendeteksi perubahan sel membentuk untuk modalitas imaging lain seperti CT scan dan MRI. Karena dalam PET scan sendiri merupakan salah satu alat yang bisa disempurnakan atau bisa menyempurnakan dari alat CT dan MRI. Kemudian ada PET scan yang digunakan untuk perkembangan yang di mana tidak hanya untuk mendeteksi kanker, tetapi juga dapat digunakan pada bidang kedokteran lainnya. Untuk kelemahan dari PET sendiri, yaitu biaya yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terlalu mahal, dapat menyebabkan terjadinya reaksi radiofagma pada tubuh pasien setelah melakukan pemeriksaan pengujian PET scan. Injak radio center pada PET scan sendiri dapat menyebabkan rasa sakit dan kemerahan pada kulit. Yang terakhir yaitu ada keterbatasan resolusi anatomi PET scan yang memiliki resolusi anatomi yang lebih rendah dibandingkan dari CT scan atau MRI. Kemudian di sini terdapat sesi tanya jawab yang akan saya cantumkan pada kolom komentar, kemudian akan saya gabungkan pada Word. Terima kasih atas presentasinya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.